Sobat Skriptura, hari ini kita akan menyimak seri Renungan Skriptura yang diambil dari Lukas pasal 5 ayat 12 sampai 16. Pada bagian ini menceritakan tentang perjumpaan Tuhan Yesus dengan seorang yang sakit kusta. Kita akan melihat teks ini dari 3 kata kunci dalam bahasa Yunani, lalu masuk ke refleksi singkat yang tetap berpijak pada teks kitab suci. Kata kunci yang pertama ialah splagnisomai, yang berarti tergerak oleh belas kasihan. Walaupun kata ini tidak tertulis secara eksplisit dalam beberapa manuskrip Lukas, namun sikap Tuhan Yesus dalam teks ini memperlihatkan tindakan yang sejalan dengan makna splagnisomai. Kata ini menunjukkan pada gerakan batin yang mendalam, yang mendorong seseorang untuk bertindak. Dalam ayat yang ke-13, tindakan Tuhan Yesus pada ayat ini tidak hanya memandang kondisi dari seseorang. Namun Tuhan Yesus menjamah orang yang sakit kusta itu dan orang-orang yang membutuhkan belas kasihan dari Tuhan. Kata kunci yang kedua ialah katarizo, yang berarti membersihkan atau memurnikan. Ketika Tuhan Yesus berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Dan kata-kata riso digunakan. Kata ini bukan hanya soal disembuhkan secara fisik, namun dapat juga diartikan sebagai kemurnian yang berkaitan dengan pemulihan status seseorang di tengah umat. Pada teks ini menekankan bahwa kenajisan itu langsung lenyap. Pemurnian itu terjadi ketika Tuhan Yesus berkata kepada orang yang sakit kusta. Kata kunci yang ketiga ialah siopao, yang artinya diam atau tidak berbicara. Pada ayat yang ke-14, Tuhan Yesus memerintahkan orang itu untuk tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun. Kata siopao menunjukkan sikap menahan diri dari berbicara. Perintah ini menunjukkan bahwa fokus teks bukan pada sensasi semata, tetapi pada ketaatan, pada ketetapan yang sudah ada, termasuk kepada iman yang membawa persembahan sesuai perintah Musa. Jika kita membaca Lukas pasal 5 ayat 12 sampai 16 secara utuh, kita akan melihat sebuah alur yang sangat jelas. Ada permohonan, ada sentuhan, ada pemurnian, lalu ada pengarahan. Teks ini menempatkan Tuhan Yesus sebagai pribadi yang tidak hanya berkuasa, tetapi juga hadir dan menyentuh. Namun sentuhan itu tidak berhenti pada pengalaman pribadi. Orang yang dipulihkan diarahkan kembali ke tatanan hidup umat melalui ketaatan pada ketetapan yang berlaku. Menariknya, walaupun ada perintah untuk diam, berita tentang Tuhan Yesus tetap tersebar secara luas. Namun ayat 16 menutup dengan catatan bahwa Tuhan Yesus mengundurkan diri ke tempat sunyi dan berdoa. Teks menyeimbangkan antara keramaian dan juga keheningan. Kiranya melalui teks ini kita diajak untuk membaca bahwa pemulihan dalam kitab suci tidak pernah berhenti atau tidak pernah berdiri sendiri. Pemulihan selalu diikuti dengan arah hidup yang jelas dan relasi yang intim yang selalu dijaga dengan Tuhan. Maka dari itu, terima kasih sudah belajar bersama hari ini dengan menyimak seri Renungan Skriptura. Dan sampai jumpa di episode yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.